Halo kawan setara, semoga dalam keadaan baik dan sehat di sana. Hari ini kita bersama Romo Agustinus Heriwibowo. Selamat datang Romo. Terima kasih. Romo Agustinus Heriwibowo, akrab disapa Romo Heri, adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan Romo yang terbagi dalam beberapa segmen. Segmen yang pertama kita akan berdiskusi tentang ajaran Katolik dan hubungan antar agama dan kepercayaan. Nah, Romo ini sudah banyak pengalaman di bidang dialog antar iman, terlibat dalam penanggulangan terorisme dan juga perlindungan hutan lindung di Rainforest Initiative. Nah, kita mau memahami apa nih ajaran mendasar dari agama Katolik yang mendasari Romo dan juga teman-teman di KWI aktif dalam hubungan antar agama dan kepercayaan. Langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Baik, yang jelas ajaran Katolik itu adalah cinta kasih. Kalau mau secara spesifik, kita bisa melihat dari Matius bab 22. Di sana dikatakan tentang hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi inilah inti pokok dari ajaran Katolik, hukum kasih, di mana relasi kita dengan Allah itu bukan sesuatu yang diawang-awang atau sifatnya teori atau idealisme, tetapi itu mesti membumi atau mewujud dalam kasih kepada sesama. Kalau kita lihat simbol salib, sebetulnya di situ nampak jelas bagaimana kayu palang yang vertikal itu menggambarkan relasi kita dengan Allah, lalu kayu palang yang horizontal itu menghubungkan kita, relasi kita dengan sesama. Jadi itu seperti mata uang dengan dua sisinya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tetapi sebagai kesatuan hukum kasih. Ya. Demikian. Berarti sesama, yang dimaksud dengan sesama memang tidak memandang perbedaan-perbedaan identitas apapun ya, dari segi agama. Ya. Sesama tentu tidak ada diskriminasi ya. Sesama itu ya sesama manusia, bahkan sesama ciptaan. Jadi kita manusia tidak tinggal dalam dirinya sendiri, tetapi dalam kesatuan dan keutuhan ciptaan sebagai medan hidupnya, di mana fungsinya tentu relasi timbal balik yang terjadi. Kalau kita memelihara ruang hidup kita akan menjadi sehat. Kalau ruang hidup kita sehat, maka kemanusiaan kita juga terjaga. Jadi memang sesama itu begitu luas, dan memang martabat manusia mendapat peran yang cukup, artinya sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi karena mempunyai akal budi, tetapi ditolak yang namanya antropomisme diktatorial, bahwa seolah-olah terus manusia sebagai imago Dei, sebagai citra Allah itu lalu mempunyai kuasa absolut. Tidak demikian, karena yang punya kuasa absolut tetaplah Allah, dan bumi ini diciptakan untuk kita bersama. Jadi ditolak kesewenang-wenangan, walaupun manusia itu ciptaan yang tertinggi karena mempunyai akal budi dibanding yang lain-lain. Seperti itu kurang lebih. Ya, kita tertarik juga mendengar apa saja yang dilakukan dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia ini. Ada komisi khusus, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Nah, kira-kira Romo di komisi ini, atau yang biasa kita singkat dengan HAK ya, Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, apa saja yang dilakukan di komisi ini? Ya, yang jelas tupoksi Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan itu jelas kita membangun persaudaraan sejati dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun kalau mau spesifik secara tupoksi, itu ada beberapa bagian pokok, yaitu dalam kaitan yang pertama itu relasi ekumenis atau hubungan ekumenis itu dengan saudari-saudara kita
Kristen yang lain ya. Kami Katolik, lalu ada Kristen Protestan, lalu ada Evangelis, ada Metodis, ada Ortodok dan lain sebagainya. Menurut dekret Konsili Vatikan kedua, mereka kita sebut sebagai saudari-saudara seiman karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua itu kepada saudari-saudara kita penghayat kepercayaan, bagaimana kita tidak melupakan dan memberikan ruang yang setara untuk mereka, bahwa mereka itu juga saudari-saudara kita yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kenapa teman-teman penghayat kepercayaan ini diberi ruang dan tidak kita lupakan? Karena secara sosial konstruksi kita kadang menganggap mereka, tentu tidak semua ya, seolah-olah tidak menjadi bagian dari orang-orang beragama, tanda petik beragama yang mainstream ya. Tetapi sesungguhnya entah jumlahnya besar, entah jumlahnya kecil, keyakinan akan Tuhan itu mendapat tempat yang setara dan cukup dan dilindungi oleh konstitusi negara kita Indonesia. Dan tentu tidak hanya teman-teman penghayat kepercayaan, ada juga yang tidak kita terlalu familiar ya, kita taunya yang itu-itu, tetapi ada juga misalnya Sikh, ada juga misalnya Bahai, ada banyak yang Yahudi dan lain sebagainya yang juga hidup tumbuh berkembang di Indonesia itu. Jadi tidak tergantung besar kecilnya, tetapi entah berapapun itu merupakan warga negara Indonesia yang setara dan dijamin konstitusi untuk melaksanakan dan menghayati keyakinan dan ibadahnya masing-masing. Kurang lebih semacam itu. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga tentu hubungan antaragama, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen dan yang lain-lain tanda petik yang mungkin tidak kita kenal kalau kita tidak masuk dalam dunia itu. Saya juga baru tahu ada Bahai, ada Sikh dan lain sebagainya, itu juga ada di Indonesia ya. Itu lalu yang keempat itu dengan lembaga pemerintah, terutama khususnya dalam hubungan antar agama dan kepercayaan, dan juga lembaga swasta kaitannya juga dengan hubungan antara agama dan kepercayaan. Kalau dikategorikan setara, ini bagian dari relasi kami untuk berjejaring dan membangun kerjasama sekarang ke depan untuk lebih baik lagi kaitannya dengan hubungan agama dan kepercayaan. Demikian. Ya. Terima kasih. Berarti memang hubungan antar agama tidak hanya terbatas pada 6 agama yang diakui. Oh, ya. Tadi ada Bahai, ada Sikh ya. Tetap ada hubungan berarti antara KWI dengan teman-teman yang di luar 6 agama. Semua agama yang tumbuh hidup dan berkembang di Indonesia dan kepercayaan. Mungkin boleh disebutkan contoh-contohnya Romo program atau acara-acara kebersamaan yang diadakan dengan teman-teman antar iman? Kalau itu mungkin bisa dikatakan banyak sekali ya, karena memang tupoksi kita ya bekerja sama dengan semua pihak dan itu selalu terjadi dari waktu ke waktu. Tetapi bolehlah saya sebut contoh-contoh yang mungkin relevan untuk saat-saat ini, misalnya walaupun COVID sudah mereda tetapi juga belum hilang sama sekali dan kita tetap harus waspada, jaga diri, jaga tetangga, jaga semua. Itu misalnya jaringan lintas iman tanggap COVID. Kita pernah di saat-saat waktu itu masih parah-parahnya itu, kita ada jaringan lintas iman tanggap COVID yang terdiri dari semua elemen yang saya sampaikan tadi, di mana titik poinnya, starting poinnya dan goalnya sama, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu menyatukan kita semua, apapun suku, agama, ras, dan golongan. Itu lalu juga terkait peristiwa-peristiwa kebangsaan ketika kondisi kita masih dalam situasi yang berat, bagaimana kita mengedukasi dan menyerukan kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Kita mengadakan senandung doa untuk tanah air, itu juga kita melibatkan semua agama dan kepercayaan.
lalu juga dalam isu-isu lingkungan hidup, perlindungan hutan, dan juga istilahnya flora dan fauna yang khas di Indonesia. Misalnya di Danau Pusu kita menebar bibit ikan sida dan sebagainya, itu untuk pemulihan dan pelestarian. Itu juga kita lakukan secara lintas agama. Juga ketika ada tragedi-tragedi kemanusiaan, bencana dan sebagainya, kita dengan segala cara peduli dan tanggap, berkolaborasi satu sama lain, dan kita tidak pernah langsung segmentatif ya. Begitu ada peristiwa itu langsung kita secara hati nurani itu langsung semua gayung bersambut itu. Sudah tidak ada segmentatif siapa lu siapa ya, tapi begitu ada peristiwa itu langsung spontanitas ya. Datang semua. Juga ketika ada tragedi kemanusiaan, terorisme dan sebagainya, kita tanpa ini saling berinisiatif, ayo kita kumpul, ayo kita menanggapi peristiwa ini, kita menenangkan umat supaya tidak terprovokasi, dan kita menyerukan kepada para pemerintah dan pihak terkait supaya mengatasi ini bersama-sama, karena ini mencederai kemanusiaan dan mencederai keindonesiaan dalam konteks Indonesia, dan tentu dalam konteks global ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi di luar negara Indonesia. Ini hal-hal yang selalu ada dan setiap waktu ada, dan memang itu ya jati diri keindonesiaan kita ya, pluralitas itu kita tidak bisa lepas dan tidak bisa lari dari keberagaman, dan kerjasama antar agama dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, karena agama sendiri kan untuk kemanusiaan. Kalau semua berbicara kemanusiaan, akhirnya muaranya dapat, titik temunya dapat. Perkara dialog teologis, ajaran iman, ibadah, itu masuklah ke kamar masing-masing, ke ruang privat masing-masing, di mana ekspresi dari iman itulah yang kita nikmati bersama supaya menjadi berkah bagi seluruh manusia dan isi alam ciptaan. Kurang lebih seperti itu. Untuk kalau bahasa Katolik, bonum comuni, kebaikan umum, kesejahteraan bersama. Ya. Ya, satu lagi dari saya sebelum ke Pak Coki, kalau kita melihat Romo Konsili Vatikan kedua ini kan ada kaitannya dengan hubungan agama Katolik dengan agama-agama lain, kepercayaan lain. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan sebelum dan setelah Konsili Vatikan kedua, apa sih bedanya sikap Gereja Katolik terhadap keberagaman dan hubungan antar agama? Mungkin sebelumnya dimulai dari apa itu Konsili Vatikan kedua buat teman-teman kawan setara di sana. Ya, konsili adalah sidang para uskup sedunia untuk membahas berbagai hal internal dan eksternal, kurang lebih sederhananya seperti itu. Dan memang Konsili Vatikan II itu menjadi tonggak sejarah pembaruan gereja. Maka istilah yang terkenal kan aggiornamento, artinya diperbarui, dengan simbol pada waktu itu Paus Yohanes ke-23 membuka jendela, simbolnya terbukalah jendela supaya kita bisa melihat keluar dan udara cahaya masuk ke dalam. Di situ sebagai simbolik yang begitu mendalam bagaimana gereja itu dinamis, tidak statis ya. Gereja itu hidup tidak legalistis, tetapi memang sesuai dengan konteksnya bertumbuh dan berkembang. Maka gereja sebagai peristiwa, gereja yang hidup ibarat benih itu tumbuh dan terus berkembang dalam situasi sekitarnya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Dan memang pembaruan salah satunya yang jelas dari dekret-dekret, konstitusi-konstitusi, pernyataan-pernyataan kalau terkait hubungan antara agama dan kepercayaan. Yang paling terkenal ya Nostra Aetate, yang artinya zaman kita, di mana pernyataan itu berbicara khusus tentang hubungan Gereja Katolik dengan agama-agama lain, di mana di sana dikatakan prinsip bahwa relasi manusia, relasi hidup berbangsa secara global itu semakin erat dan tak terpisahkan satu sama lain, sehingga semua itu adalah komunitas bersama. Jadi segala bangsa itu adalah satu komunitas karena mempunyai asal-usul dan tujuan yang sama, yakni Sang Pencipta sendiri. Lalu secara konkret di sana ada poin yang mendasar bagaimana
kita mewartakan cinta kasih itu dengan tetap menghormati satu sama lain, sehingga hidup damai berdampingan, kerjasama itu sangat mungkin terjadi, adalah prinsip Nostra Aetate yang artikel kedua. Di sana mengatakan menghormati apa yang kudus, yang suci dan benar dalam setiap agama dan kepercayaan. Kalau ini terjadi, pasti kita semua akan damai, indah, kerjasama satu sama lain, karena ruang-ruang yang bagi kita mungkin kita tidak mengimaninya, tetapi itu sesuatu yang benar, suci dan kudus bagi saudara kita. Kita menghormati setinggi-tingginya dan menghargainya sebagai bagian dari hidup mereka. Kalau ini terjadi, tidak offset satu sama lain, pasti beres, pasti indah. Demikian. Ya, itu hanya contoh-contoh, terutama yang terkait dengan hubungan antara agama dan kepercayaan. Core-nya tetap sama, intisarinya tetap sama, ajaran cinta kasih tadi, bagaimana mewarnai seluruh bumi sebagai satu komunitas karena asal-usul yang sama dan tujuan yang sama. Ya. Pak Coki. Jadi saya tertarik begini, Romo. Ya. Dalam hubungan antar agama, kan tentu saja ada dialog-dialog ya. Iya. Ada upaya-upaya untuk membangun kesepahaman begitu ya. Nah, ada nggak level-level tertentu atau intensitas tertentu di mana kemudian oke, kita menghormati dan kita tidak mau mengusik. Ini misalnya adalah ini agamamu, ini agamaku gitu ya. Tapi ada nggak pada masuk lebih dalam? Ya. Jadi saya bilang tadi, ada nggak pada level tertentu intensitas sehingga kemudian meskipun kita pada teks-teks tertentu kita berbeda, tapi kita bisa sama dalam satu common gitu ya. Nah, ada nggak dialog itu lebih dalam nggak? Atau hanya ya kalau saya maaf saja kan saya cenderung adalah saling menjaga nih sebetulnya, saling menjaga, saling menghormati, respect, tapi hanya sampai level itu. Jadi ya, istilahnya adalah artifisial, hanya permukaan saja. Dan ini rentan sebetulnya, gitu loh. Tapi kalau mau masuk lebih dalam gitu ya, yang mungkin sampai batas-batas sensitif juga dialogkan, dibahas, itu mungkin akan lebih baik begitu ya. Tapi saya nggak tahu. Makanya saya karena Romo adalah yang punya otoritatif untuk dalam hubungan antar agama ini bagaimana sejauh ini gitu loh, hubungan antar agama ini. Baik, saya menyampaikan berdasarkan praksis ya. Jadi memang dialog itu ada tataran-tatarannya ya, dialog teologis atau dialog intelektual, lalu ada dialog karya, lalu ada dialog hidup ya. Nah, yang Bang Coki maksud tadi kiranya yang dialog teologis dan dialog intelektual itu terjadi juga dan kami alami dan kami lakukan. Prof. Nasaruddin Umar yang Imam Besar Istiqlal itu setiap 3 bulan sekali kita mengadakan yang namanya dialog teologis itu. Memang pas COVID kemarin agak jadwalnya agak tidak teratur, tetapi pernah ada dan selalu direncanakan ada, bahkan di Istiqlal itu ada ruang khusus untuk itu yang disediakan bagi kita untuk berbicara tataran yang lebih dalam arti secara ajaran ya. Dan kita no problem ketika kita berbicara keesaan ya, satu sama lain berbicara dan akhirnya mereka saling menghormati dengan cara dan bahasanya masing-masing. Menurut agama tidak ada sesuatu yang menyakiti, melukai, yang ada itu justru hormat karena semakin mengerti. Dan kita juga tidak ada mendebat, apalagi itu juga tidak terjadi, tetapi kita dapat pencerahan satu sama lain betapa luhur dan agungnya Tuhan itu dengan berbagai macam keberagaman dan keyakinan yang kita hayati, tidak sedikit pun kurang keluhuran dan kebesaran namanya. Justru di situ Tuhan itu nyata dalam keberagaman dan keindahan termasuk dalam ajaran-ajarannya. Seperti itu ada dan terjadi, dan memang kiranya ini paling tidak membutuhkan kalau Anselmus dari Canterbury itu mengatakan fides quaerent intellectum, jadi iman menuntut pengetahuan. Jadi memang basicnya secara ini kita mesti masing-masing umat itu mesti mendalami agamanya masing-masing dengan betul dan benar, sehingga ketika kita berdialog yang kita sampaikan memang sesuatu yang betul, benar,
dalam perspektif ajaran kita masing-masing. Dan memang di situ butuh ketekunan dan butuh penghayatan, tetapi pertama-tama harus beriman dulu. Jadi kalau tanpa iman ya apapun yang kita bicarakan itu menjadi pengetahuan semata. Bedanya itu menjadi iman karena itu diyakini. Sehingga ajaran-ajaran itu bagi pemeluknya yaitu kebenaran karena diimani. Bagi kita yang lain yang tidak mengimani itu pengetahuan yang mencerahkan dan membawa dampak kebaikan pada peristiwa atau pengalaman akan Allah yang begitu besar dan agung melalui ciptaan dan keberagaman yang terjadi dan yang kita alami. Jadi kiranya dialog intelektual atau teologis memang tidak serta-merta bisa dijalankan secara umum gitu, Bang Coki. Itu di beberapa tempat dilakukan ya? Dilakukan dan itu terjadi dan bahkan lebih dalam dari itu kalau di tataran yang lain mungkin bisa salah paham, bisa sensitif. Di kalangan kami itu bercanda sampai sesuatu yang mungkin itu sesuatu yang ajaran iman itu kita biasa dan no problem dan kita happy-happy saja. Kalau saya ungkap di sini tentu tidak bijak ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita menghormati keyakinan dan kepercayaan masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa persaudaraan kita yang akrab dan dekat tanpa menghilangkan rasa hormat. Itu kalau ikut kami kumpul semana bercanda-candanya itu ya sih, dan itu juga sebetulnya di tingkat masyarakat itu terjadi dalam bentuk yang lain ya. Karena kalau di Indonesia ini hampir semua tempat kita memang tumbuh berkembang dalam situasi keberagaman dan bingkai keberagaman sehingga pluralitas itu sesuatu yang niscaya gitu, keniscayaan dan kita dibangun dari itu. Jadi mereka natural gitu ya. Saya dulu kecil juga natural ketika bermain dengan teman-teman, nggak pernah pandang apa-apa itu ya kita sebagai anak-anak kecil main kelereng, main itu ya karena kita dipersatukan sebagai anak-anak kecil dengan dunianya itu. Setelah besar mendalami dan akhirnya kita sampai pada dialog-dialog yang lebih luas semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan dan kebaikan umum. Tapi menarik Romo ya kalau itu bisa disosialisasikan atau memang kemudian menjadi praktek sehari-hari dalam masyarakat Romo. Karena sekarang ini kesan saya ya, agama itu menakutkan Romo. Iya, betul. Sedikit aneh aja dikit penistaan. Gitu ya. Jadi orang begitu sensitif ya kalau agama dia disentuh gitu. Padahal dulu waktu kita kecil kan kita sering ledek-ledek, ejek-ejek nggak apa-apa juga kan. Katolik lo gitu ya, Islam lo gitu saja. Tapi santai gitu. Tapi kita menghormati gitu. Nah ini yang sekarang ini ada satu fenomena lain gitu, fenomena yang dimana kemudian agama itu menjadi menakutkan dan agama itu sesuatu yang menghukum. Padahal agama itu sebetulnya satu karunia kebaikan gitu ya, memberi rahmat bagi banyak pihak gitu ya. Nah ini bagaimana Romo? Kemudian kedua mungkin fenomena yang beberapa tahun terakhir ini adalah fenomena intoleransi Romo. Ada bahkan ada yang radikalisme gitu Romo ya. Itu kalau dari perspektif Katolik itu melihat bagaimana nih Romo? Iya. Yang pertama-tama kalau kita sebagai bangsa Indonesia cinta tanah air, mensyukuri kekayaan budaya dan tradisi kita, saya yakin itu yang mempersatukan kita di tengah kehidupan bersama. Kalau masih Indonesia, itu berarti masih Pancasila dan itu berarti menerima semua sebagai karunia Bhinneka Tunggal Ika. 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu bahasa kami ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah itu tidak serta-merta dibiarkan, harus ada yang namanya dirawat terus-menerus, diinternalisasi, diteladankan dan diturunkan. Karena kalau tidak hati-hati, ini arus global itu begitu cair ya. Semua hal bisa masuk dalam waktu yang singkat. Otoritatif atau otoritas pihak-pihak tertentu sudah kalah sama siapa yang menguasai teknologi misalnya. Kita bisa cari sumber pengetahuan dari internet dan sebagainya, tapi apakah itu sudah tepat, benar, dan sesuai? Nah, itu kita dalam situasi semacam itu bagaimana
Maka itu penting sekali bagaimana kita membangun media sosial, media komunikasi itu juga searah martabat manusia, searah ajaran agama yang memang dasarnya mempersatukan dan merukunkan dan damai cita-cita semua orang. Kalau itu tidak membawa kerukunan, tidak membawa damai dan sebagainya, mungkin kita perlu bertanya lagi, apakah benar itu agama yang kita hayati secara benar dan secara tepat. Karena kalau kita belajar dan bertemu dengan teman-teman lintas agama, ajarannya bagus-bagus semua dan intinya memang agama untuk kemanusiaan. Maka namanya kemanusiaan itu kan bersaudara. Kemanusiaan itu kan dalam damai, sekalipun berbeda pendapat, sekalipun berbeda suku, budaya, agama, ras, dan golongan, tetapi ada titik yang sama bahwa you, saya, kita itu sama-sama berasal dari Dia yang Maha Besar dan akan kembali kepada Dia yang Maha Besar yang kita sebut dengan bahasa masing-masing Tuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi saya yang soal fenomena belakangan. Oke, ya. Soal intoleransi, ada juga radikalisme gitu. Kalau boleh saya berpendapat ya Bang Coki ya, Mbak Syera ya. Kalau boleh saya berpendapat secara umum untuk kebangsaan kita itu semua Indonesia. Semua Pancasila dan menghayati nilai-nilai itu begitu nyata. Memang ada sedikit tensi atau tegangan-tegangan, tetapi itu segelintir orang atau sekelompok tertentu yang boleh jadi wawasan kebangsaannya sedikit tertutup oleh primordialisme ataupun hal sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi itu kencang suaranya atau di blow up menjadi kencang suaranya, sehingga seolah-olah narasi-narasi negatif itu yang dominan, sementara yang baik-baik tanda petik ya, karena pada dasarnya semua manusia itu baik, cuma kadang lupa ya, itu kurang berkontribusi untuk membangun narasi-narasi positif yang sebetulnya banyak terjadi juga di sekitar kita, di antara kita. Itu aja sih bagaimana dalam era global, era digital ini memberi kontribusi untuk membangun narasi-narasi positif sebagai media wahana bersama untuk penyadaran hidup yang lebih baik. Itu pendapat saya ya Bang Coki ya, karena kalau mungkin ada penelitian, mungkin prosentasenya mungkin bisa dilihat, mungkin Setara pernah melakukan itu kalau dari segi konstruksi sosial, komposisi atau perbandingan jumlah umat dan sebagainya antara yang damai, indah dan sebagainya sama yang tensi-tensi yang sifatnya mungkin temporatif atau laten atau apa, mungkin saya tidak melakukan penelitian itu, tetapi pernah melakukan sesuatu penelitian kecil, tapi untuk internal kami sendiri ketika ada konflik-konflik aroma keagamaan. Saya katakan aroma keagamaan ya. Aroma keagamaan itu kok bau-baunya kayaknya agama gitu loh. Tetapi ketika kita lakukan penelitian lebih lanjut melalui berbagai macam survei dan kesaksian, wawancara dan sebagainya, persoalan pokoknya ternyata, makanya saya tadi bilang aroma keagamaan ya, berkelindan dengan faktor sosial, politik, ekonomi, bahkan ada kepentingan egoisme individual, korporasi, regulasi hukum, penegakan dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Mungkin ada yang dalam kelompok tertentu yang secara internal memang ada semacam aliran-aliran atau apa, tetapi kan kita tidak masuk di situ, tetapi kita masuk secara umumnya. Aroma keagamaan tidak mesti ketika berbicara lintas agama dan kepercayaan itu konflik agama, tapi tadi berkelindan unsur-unsurnya masalah ketimpangan sosial, ekonomi, berkelindan dengan masalah politik, lalu ada ketidakadilan, ada korporasi melawan individu, atau ada peminggiran dan sebagainya. Kalau diteliti lebih lanjut, akar masalahnya di situ gitu. Seperti itu. Maka kalau negara adil, damai, sejahtera, mungkin kondisinya juga relatif kondusif juga secara yang lain lagi. Seperti itu sih. Itu pendapat saya berdasarkan penelitian kecil tahun 2019. Ada itu contoh kasusnya secara Indonesia ya, kami ada Regio Kalimantan, Regio Jawa,
Regio Sumatera, Regio Maluku, Ambon, lalu satu lagi Makassar. Ada berapa Romo ya Indonesia? Sekitar 6 regioan. 6 regio. Iya. Regio Nusra itu Flores, Bali, Nusa Tenggara itu. Tadi kan Romo bicara tentang penelitian kecil. Nah, ada nggak juga semacam evaluasi atau tinjauan umum bahwa di regio-regio ini yang sedikit kritikal yang di regio mana, ada nggak gitu Romo? Ada ya. Ada dalam arti begini ya, kecenderungan ketika sekelompok masyarakat itu dominan, itu juga punya kecenderungan kesewenang-wenangan. Antara dominasi dan kesewenang-wenangan itu ada bahaya di situ. Jadi kadang kalau dilihat ketika dalam suatu tempat tertentu, ketika di situ jumlahnya banyak, kami juga merasa seperti yang punya negara gitu ya. Tetapi di suatu ketika jumlahnya sedikit, kami seperti anak tiri dan sebagainya. Jadi itu mungkin gejala umum. Kalau yang banyak itu, kalau nggak hati-hati maintenance-nya memang cenderung sewenang-wenang. Itu kurang lebih seperti itu. Maka sebetulnya entah banyak entah sedikit, maintenance sebagai satu kesatuan kemanusiaan, kebangsaan dan lain sebagainya itu penting dan sangat perlu. Oh iya, bagus. Iya itu. Maka kan kalau dokumen Abu Dhabi itu dokumen yang ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi tanggal 2019 Februari, 4 Februari. Itu konferensi tingkat tinggi agama-agama, dihadiri semua unsur agama seluruh dunia, menganjurkan atau lebih tepatnya menghimbau untuk menghindari penggunaan kata mayoritas dan minoritas. Jadi diganti jadi apa Romo kata-katanya? Ya kata-katanya ya sebagai, tidak ada istilah mengganti kata, tetapi menghimbau tidak ada mayoritas dan minoritas, semua itu entah banyak entah kecil itu satu kemanusiaan setara, equal, bersaudara satu sama lain dan saling menghormati sebagai bagian dari satu dan yang lainnya. Jadi kan kalau di NTT Romo ya, kan ada di beberapa wilayah kan Katolik menjadi mayoritas gitu ya. Ada nggak semacam pesan atau semacam himbauan bagaimana mereka yang di mayoritas memperlakukan mereka yang lebih kecil gitu? Ada nggak untuk ajaran-ajaran? Oh pasti, kalau ajaran bersumber dari ajaran tadi cinta kasih itu kan lintas batas, bahkan cintailah musuh-musuhmu. Kalau dalam Injil itu dikatakan secara jelas, bahkan anti kekerasan, ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu, itu bukan dalam arti harafiah, tetapi bagaimana kasih itu 70 kali 70 kali 70 kali, artinya tidak akan pernah ada batasnya untuk mengampuni demi pemulihan persaudaraan. Dengan harapan dengan mengasihi kita mampu mengubah dunia, mengubah diri kita sendiri dan mengubah sesama kita untuk hidup yang lebih baik. Lalu ajaran-ajaran Vatikan, Magisterium jelas Nostra Aetate tadi tentang menghargai apa yang benar dan kudus. Lalu setiap agama itu mempunyai kebenarannya, ada cahaya kebenaran. Lalu menyampaikan ajaran iman dengan cara-cara yang wajar, itu Agentes ya, pesan kepada bangsa. Lalu ada namanya Dignitatis Humanae, menghormati kebebasan beragama. Itu semua mengalir dari Injil dan dikuatkan oleh Magisterium, artinya ajaran resmi gereja itu nyata sekali. Kalau kita merujuk di situ, semua tidak ada yang mengajarkan untuk meminggirkan yang lain karena dia kecil, karena dia berbeda, karena jumlahnya sedikit, karena tidak sama dengan kita. Karena kalau lebih mengacu lagi misalnya kepada kisah para rasul bab 10 itu, sesungguhnya Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Itu kalau kita kembali ke sumber iman, dan iman itu kita hayati dengan benar dan kita wujudkan dalam kehidupan, ya indah jadinya. Dalam pengantar dokumen Abu Dhabi itu pentingnya nilai transendental. Di sana dikatakan nilai transendental itu menjadi basic ya. Bagaimana dikatakan iman menuntun dalam diri orang beriman untuk melihat orang lain sebagai saudari perempuan dan saudara laki-laki yang patut didukung dan dicintai. Lalu iman menuntun orang beriman, bukan menuntun lagi, kalau tadi menuntun ini memanggil.
aktus ya, sampai pada ekspresi kegiatan iman, memanggil orang beriman untuk mewujudkan, mengungkapkan persaudaraan insani lebih-lebih kepada yang kecil, miskin, lemah, dan tersingkir, dan kepada seluruh ciptaan. Jadi iman itu bagaimana sungguh-sungguh mempersatukan kita dengan sesama dan mendekatkan kita dengan Allah. Kalau mengacu pada perspektif Katolik ya, kalau yang lain pasti saya yakin sejauh saya berkenalan dengan teman-teman lintas agama bagus-bagus, dan intisarinya memang agama untuk kemanusiaan dan kerjasama antar agama itu sangat mungkin. Agama menjadi bagian dari solusi itu sangat mungkin. Seperti itu. Romo, satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita masuk ke segmen 2. Nanti di segmen 2 kita akan fokus ke kebebasan beragama berkeyakinan ya, pandangan Romo selaku sekretaris tadi di Komisi HAK tadi. Nah, tadi Romo menyampaikan bahwa memang ini kan gejala umum ya Romo, tadi seperti dari yang diskusi dari Bang Coki dan juga Romo, bahwa ada tendensi ketika suatu umat ini mayoritas, mau agamanya apapun, jadi ada kecenderungan untuk semena-mena. Nah, kira-kira Romo kalau dari konferensi wali gereja, khususnya di komisi yang Romo naungi di HAK ini, hubungan antar agama kepercayaan, perannya seperti apa untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan yang tadi ya merepresi? Karena tadi kalau misal di daerah-daerah yang mayoritasnya Katolik, ada juga kesulitan-kesulitan teman-teman minoritas yang membangun rumah ibadah. Itu peran dari KWI seperti apa ke teman-teman Katolik yang ada di sana untuk bisa menyebarkan kasih? Yang jelas kita tidak pungkiri ya, karena berdasarkan data-data dan fakta memang ada kejadian. Jadi kita tidak bicara bahwa semuanya indah, semuanya baik-baik saja Indonesia ini ya. Memang ada tensi-tensi itu, tetapi ya seperti saya sampaikan tadi. Nah, secara internal kita selalu menyuarakan dan mengajarkan dan membantu, apalagi sekarang kita pakai istilah sinodal, gereja yang sinodal, partisipasi dan misi, itu kita berjalan bersama, sehingga di sini kita menempatkan diri sebagai kawan sepesiarahan ya, sehingga di situ lebih cair lagi antara hierarki dan non hierarki atau awam itu berjalan bersama untuk menuju tanah air sejati. Itu kita lakukan banyak hal. Yang jelas kalau secara struktural mekanisme pasti ada pendalaman iman di masing-masing gereja, paroki sampai kepada yang paling kecil kami namanya lingkungan. Kalau terlalu jauh karena tempatnya itu ada blok ya, itu ponto-ponto itu atau kumpulan-kumpulan, itu ada pendalaman iman, ada masa prapaskah, APP, ada masa Advent, itu yang jelas secara sistemik kita pakai untuk pendalaman iman istilahnya. Di mana pendalaman iman itu tidak bermuara berhenti pada dirinya sendiri, karena kasih yang diajarkan oleh teologi trinitaris, kasih yang meluber, kasih yang membawa rahmat, kasih yang keluar dari dirinya sendiri untuk berbagi rahmat kepada semua, itu diikuti dengan namanya aksi puasa pembangunan kalau mau prapaskah, aksi Natal, misalnya memberi makan Natal bersama, memberi makan orang-orang miskin. Lalu aksi puasa pembangunan itu ada celengan-celengan, itu gunanya untuk pengembangan sosial ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi secara sistemik Gereja Katolik memang sudah berabad-abad pola ajaran, isi ajaran, sistem pastoralnya dan personaliannya memang sudah tertata, tetapi teologinya memang hidup seperti saya katakan tadi. Gereja itu dinamis, tidak statis. Seperti itu, karena seperti biji yang tumbuh dan berkembang. Itu ya, itu rahmat yang kami syukuri ya, sebagai institusi memang tertata seluruh dunia, sumbernya jelas, kitab suci, magisterium, tradisi ya, itu jadi seperti itu, yang semuanya saling melengkapi dan menguatkan. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ujung-ujungnya ya kembali kepada pribadi per pribadi, orang per orang. Bagaimana kita percayakan Roh Kudus untuk menjamah mereka supaya mereka melaksanakan sabda Tuhan. Karena bukan yang teriak-teriak Tuhan
yang berkenan kepada Allah, tetapi yang menjalankan perintahnya, itulah yang berkenan kepada Allah. Apa gunanya kita membawa persembahan kepada Tuhan tetapi kita bermusuhan dengan tetangga atau saudara kita? Ditolak itu, berdamai dulu sebelum kompromi. Ibaratnya itu kurang lebih kata kitab suci seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Romo Heri, Bang Coki. Kita masuk ke segmen kedua, nanti bisa lebih mendalami kebebasan beragama seperti apa ya pandangan Romo. Tetap di Suara Setara, boleh di like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terkini terkait diskusi yang diadakan oleh Setara Institute.